Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Nadila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Biologi dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa. Sebelumnya, apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya ragam bahasa. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Dan yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai dan pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dan dengan menggunakan intonasi volume suara yang kecil. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa dari segi pemakaian. Yang kedua, ragam bahasa dari segi keformalan. Yang ketiga, ragam bahasa dari segi sarana. Dan yang keempat, ragam bahasa dari segi penutur atau pemakai. Nah, dari keempat jenis tersebut, masing-masingnya memiliki perbedaan jenis lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ragam bahasa dari segi pemakaian. Ragam bahasa dari segi pemakaian terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, ragam bahasa sastra. Yang kedua, ragam bahasa jurnalistik. Yang ketiga, ragam bahasa militer. Dan yang keempat, ragam bahasa ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ragam bahasa jurnalistik. Apa sih ragam bahasa jurnalistik itu? Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari jurnalistik. Jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis, dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran. Kemudian, pengertian dari bahasa jurnalis adalah bahasa yang khususnya digunakan di surat kabar dan terrealisasi dalam ragam bahasa yang berbeda dengan ragam bahasa lain. Kemudian, bahasa jurnalis juga merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh wartawan berita dalam menyampaikan informasi khususnya di media massa. Dalam pemakaian bahasa jurnalistik dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui lisan dan melalui tulisan. Adapun ciri-ciri bahasa jurnalis yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, mudah dimengerti. Yang ketiga, menarik. Yang keempat, lugas. Yang kelima, tegas. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, demokratis. Yang kedelapan, logis. Yang kesembilan, mengutamakan kalimat aktif. Yang kesepuluh, menghindari kata tutur. Dan yang terakhir, menghindari kata dan istilah asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kata dan kalimat dalam bahasa jurnalistik. Yang pertama, penggunaan kata harus ekonomis. Contohnya, 1. Melaksanakan pencurian diubah menjadi mencuri. Yang kedua, mengajukan saran diubah menjadi menyarankan. Dan yang ketiga, melaksanakan pemerasan diubah menjadi memeras. Selanjutnya yang kedua, disarankan menggunakan kalimat aktif. Contohnya, pemerintah menyebut harga bahan bakar minyak BBM akan naik. Dan yang kedua, seorang anggota DPRD Komisi 1 DPRD Provinsi Bali nekat memaki-maki instansi kepolisian. Dan yang ketiga, anggota DPRD yang mengaku bernama Dewa Nyoman Rayu ini malah memaki petugas.
Dalam penulisannya, bahasa jurnalistik juga harus mengandung unsur-unsur berita yang meliputi apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit contoh bahasa jurnalistik yang sudah dijadikan berita dalam media massa. Saya mengambil kutipan berita ini dari aplikasi yang ada di handphone saya. Jokowi, vaksin untuk pelajar segera diselesaikan agar PTM aman. Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pelaksanaan vaksin untuk pelajar di SMAN 4 Serang, Banten. Jokowi berharap vaksinasi ini bisa melindungi para pelajar saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Dia pun mengatakan, vaksinasi di Provinsi Banten untuk terus digencarkan, agar semua pelajar bisa mendapatkan vaksin sebelum PTM dimulai. Segera saja yang masih belum diselesaikan, sehingga seluruh sekolah di Provinsi Banten bisa semuanya tatap muka dalam keadaan yang aman karena sudah dilindungi oleh vaksin, kata Jokowi seperti yang ditanyakan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 21 September 2021. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.